adik-adik. Shalom. Ya, kita bersyukur ya kita bisa berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu GKI Bethlehem melalui daring. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita mau serius datang kepada Tuhan, dan kita akan awali ibadah kita dengan pujian Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Fani akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, kita bisa berdoa. Terima kasih Bapak, selamat pagi atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati adik-adik yang ada di rumah yang sedang ibadah online ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka dan Kau pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami
serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ya, siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Sip. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian big or small. Kita pakai gerakan ya, ikuti kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, puji nama Tuhan. Masih semangat untuk puji nama Tuhan, amin. Amin. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kak Itong akan berdoa untuk persembahan. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah kami yang bertata dan kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa
Menyerahkan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Tuhan apa yang sudah kami berikan kepadamu dapat berguna bagi pelayanan kami, bagi pelayanan di sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan berkati kami terus berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan-Mu. Dan ini dalam memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan diiringi dengan pujian berkatnya seperti sungai. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian baca kitab suci. Shalom adik-adik yang di rumah. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan berikan untuk kami, di mana kami boleh memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian, pemahaman, segala kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan berkati kami, bimbing kami, sertai kami Bapa. Ini doa kami serahkan ke dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Baiklah, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya ke-14. Di sini perikopnya mengatakan doa Salomo memohon hikmat. Ya.
Mohon adik-adik di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita baca secara bersamaan yang di rumah. 1, 2, 3. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sembahan. Disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tata seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kuminta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurku takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjangkan umurmu. Haleluya. Adik-adik, ya, kita bersama-sama belajar tentang cerita seorang Raja Salomo, di mana di sini Raja Salomo dia berdoa memohon kepada Tuhan. Ya. Namun sebelumnya masih ingatkah cerita minggu lalu, adik-adik? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai janji Tuhan pada Daud, yaitu keturunannya akan memerintah di Israel. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang kuat, dari raja yang gagah. Dia bisa mengalahkan seorang yang besar. Ya, itu semua adalah pertolongan Tuhan. Nah, tidak mudah menggantikan Daud, raja dan klan besar yang telah mengalahkan semua musuhnya. Dia juga menciptakan damai di Israel. Dia itu sangat dikagumi, dikasihi, dipuji oleh seluruh penduduk Israel pada saat itu. Terus seorang anak Salomo, anak Daud. Salomo ini adalah anak Daud yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Terus Salomo mengetahui bahwa Tuhan yang menolong Daud, ayahnya. Ya, Tuhan itu menolong Daud ayah Salomo, sehingga
dia menjadi raja yang begitu hebat ya atas pertolongan Tuhan, sehingga dia diberi kekuatan, kehebatan, sehingga dia bisa memimpin kerajaannya itu dengan baik. Itu semua bukan karena Daud kekuatannya dari dia sendiri, melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di sini juga karena menyadari usia dan pengalamannya yang sedikit, Salomo merendahkan hatinya. Bagaimana dengan kita? Kita harus seperti Salomo juga ya. Kita harus merendahkan hati kita, jangan tinggi hati, jangan sombong, ya adik-adik. Dan di sini juga dikatakan Tuhan mengakui kekurangan dan keterbatasan, serta memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan, yang memintai hikmat Tuhan agar dapat memerintah dengan baik seperti ayahnya. Ya, di sini juga Salomo berdoa pada Tuhan, dia mohon pada Tuhan agar dia bisa memimpin sama seperti ayahnya memimpin sebelumnya. Nah, dia berdoa pada Tuhan, bertekuk lutut, berdoa agar dia boleh memimpin bangsanya dengan baik. Dan di doa Salomo menunjukkan bahwa dia tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Ya, di sini juga Salomo berdoa, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia melainkan dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia sangat menginginkan hikmat. Dia tidak menginginkan pujian dari orang lain, melainkan membutuhkan seorang raja yang dia ingin menjadi seorang raja yang bijaksana, raja yang berwibawa, raja yang tegas, agar dia bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Di sini juga akan doa Salomo menunjukkan sikap pemimpin yang tidak memandang jabatannya sebagai peluang untuk kepentingan diri sendiri. Ya, benar yang dikatakan, dia menunjukkan sikap kepribadiannya bukan untuk dirinya, melainkan untuk Tuhan. Ya, Salomo mengajarkan kita berapa hal penting, yaitu Raja Salomo juga mengajarkan kita tentang hal bagaimana dia bijaksana dalam memimpin, dalam hal bertekun dalam doa. Ya, yang pertama, kita perlu menyadari keterbatasan kita dan mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Salomo menjadi raja yang memerintah dengan sangat baik, dan hal itu bukan akibat kehebatan Salomo, tapi berkat Tuhan semata. Ya, di sini juga dikatakan di mana seorang Raja Salomo dia menyadari bahwa dia tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya, tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini dia juga mendahulukan kepentingan Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan agar dia diberi hikmat pada Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus belajar membedakan antara apa yang penting untuk didahulukan. Meskipun kita bukan pemimpin, tapi kita pun harus memperhatikan hal penting untuk kita dahulukan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan harus mendapat tempat utama dalam hidup kita. Ya, kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita pentingkan untuk kita lakukan. Ya,
hal yang paling utama adalah mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber yang untuk kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi hari ini, besok atau lusa. Masalah yang kita hadapi, kalau kita selalu menyerahkannya pada Tuhan, maka semuanya Tuhan yang akan menolong kita. Ya. Di sini juga di Alkitab banyak sekali mengajarkan kita tentang hal bagaimana berdoa yang baik, mohon kepada Tuhan yang baik, bagaimana. Nah, di sini juga apabila kita tidak itu taat dan setia, betapa sedihnya kalau ada orang yang berhasil mengumpulkan harta banyak tetapi kehilangan keselamatan. Ya, sia-sia apa yang kita dapatkan di dunia ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Misal kalau kita mengumpulkan harta di dunia, untuk apa harta begitu banyak? Toh pada akhirnya nanti semuanya tidak dibawa mati kan? Maka daripada itu ya, apa yang harus kita kumpulkan di dunia ini? Yaitu kebaikan. Ya, dimana kita harus melakukan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Berbuat baik, kita harus menolong orang, mengasihi orang. Ya, itulah harta yang paling terpenting yang perlu kita kumpulkan, adalah menebarkan kebaikan bagi kita sesama manusia, baik sama teman, orang tua, teman dekat, teman yang jauh di sana. Ya, kita harus melakukan atau memancarkan kebaikan kita kepada sesama kita. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa hal yang dikejar oleh dunia akan diberikan sebagai bonus kepada orang yang memberikan tempat utama kepada Allah. Nah, sini juga di Alkitab sudah jelas dikatakan apa yang kita dapatkan adalah bonus untuk kita. Dimana kalau itu pun kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian juga janji Tuhan kepada Salomo. Di sini Allah menyertai Salomo dengan memberi janji yang pasti kepada Salomo. Dia mendapatkan hikmat dan juga mendapatkan kuasa, harta, pujian dan keturunan. Ya, kalau Raja Salomo ini orang yang patuh dan taat. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan segalanya bagi dia, di mana dia mendapatkan hikmat, kuasa, harta, pujian dan keturunannya. Ya, orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti hidupnya bahagia, hidupnya jauh dari celaka. Ya, baiklah adik-adik, mungkin hanya ini renungan firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada kita semua, bagaimana kita harus meneladani sikap seorang pemimpin, yaitu Salomo. Dia ketika dia mau menginginkan sesuatu, dia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, di sini kakak bantu akan sedikit memberikan gambaran untuk kita bagaimana sikap berdoa yang benar. Adik-adik boleh di rumah boleh ikut cara kakak, bagaimana kakak praktekannya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar tangan. Di sini ada gambar tangan, di mana dalam sikap berdoa itu seperti ini ya adik-adik, seperti ini, terus di depan dada, terus berdoa dengan menutup mata.
dimana berdoa dengan sungguh-sungguh maka semua akan Tuhan jawab. Nah di sini juga untuk adik di rumah bisa dengan sungguh-sungguh lebih taat lagi pada Tuhan, berdoanya. Kita tahu ya, hidup tanpa doa itu adalah sia-sia, apalagi di masa muda kan, apalagi di masa anak-anak saat ini, apalagi kalau dikasih HP, fokusnya pada HP, sehingga disuruh untuk berdoa aja susah gitu. Dia ingat HP. Nah, pada saat ini marilah itu adik-adik di rumah agar tetap taat dalam berdoa. Nah demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami harus menjadi orang yang taat dan setia, sama seperti Raja Salomo yang tekun dalam berdoa, memohon, meminta hikmat pada-Mu ya Bapa. Berkati kami di masa muda kami, masa kanak-kanak kami, biarlah kami selalu taat dan setia pada-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap kami dalam hal belajar, Tuhan berkati kami. Ini doa kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk setiap pergumulan kita mau berdoa untuk pasangan kita, doa untuk sekolah kita, biar Tuhan yang menolong, Tuhan menyertai. Mari kita satu doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus baik, mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami masih diberi kekuatan, kesehatan ya Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Bapa. Bukan kuat gagahnya kami, tapi itu atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati, Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, biarlah virus corona ini cepat berlalu ya Tuhan, agar kami boleh berkumpul bersama saudara sanak kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, kiranya Tuhan mampukan, kuatkan, pulihkan Bapa. Saat ini mungkin ada teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pulihkan, kuatkan, mampukan ya Bapa. Biarlah dia boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan, di masa anak-anak kami, di masa muda kami berdoa ya Bapa, ke Tuhan berkati dalam sekolah kami dari TK, SD, SMP, Tuhan berkati Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami pintaran, pandaian, hikmat yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang selalu menjaga, melindungi kami, yang selalu menasihati kami, yang selalu ada bersama kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, agar mereka diberi kesehatan, kekuatan. Berdoa juga untuk kelancaran dalam pekerjaan mereka, rezeki keluar masuk mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami, biarlah kami boleh berkumpul bersama-sama. Kalau virus corona ini tidak ada lagi Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Natal sekolah minggu kami, mana Natal tahun ini kami tidak bisa bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan beri sukacita pada kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami, yang memimpin kami. Kiranya Tuhan berkati Bapa. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekolah minggu kita telah selesai dan selamat berjumpa di ibadah kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.